Ya, pemerintah menerbitkan instrumen obligasi negara retail seri ORI 026T3 tenor 3 tahun dan ORI 026T6 tenor 6 tahun dan investor dapat mulai memesan dengan minimum pemesanan sebesar Rp1 juta. Sedangkan maksimum pemesanan untuk ORI 026T3 sebesar Rp5 miliar dan ORI 026T6 sebesar Rp10 miliar. Pemerintah menerbitkan instrumen obligasi negara retail atau ORI seri ORI 026T3 atau tenor 3 tahun dan ORI 026T6 tenor 6 tahun yang ditawarkan secara online. Masa penawarannya mulai dari 30 September hingga 24 Oktober 2024. Besaran kupon ORI 026T3 dan ORI 026T6 masing-masing 6,3% dan 6,4% dengan jenis kupon tetap atau fixed rate. Artinya meskipun BI rate dan bunga deposito di masa mendatang turun, tetapi kupon ORI 026 akan tetap sama seperti saat ini. Adapun tanggal jatuh tempo ORI 026T3 pada 15 Oktober 2027 dan ORI 026T6 pada 15 Oktober 2030. Pembayaran kupon akan dilakukan pada tanggal 15 setiap bulannya dengan pembayaran pertama pada 15 Desember 2024. Investor dapat mulai memesan dengan minimum pemesanan sebesar Rp1 juta, maksimum pemesanan untuk ORI 026T3 sebesar Rp5 miliar dan ORI 026T6 sebesar Rp10 miliar. Adapun holding period ORI 026 satu periode pembayaran kupon dan dapat dipindah bukukan mulai tanggal 16 Desember 2024. Proses pemesanan pembelian ORI 026T3 dan ORI 026T6 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu registrasi atau pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan settlement atau konfirmasi. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem ISBN. Tim Liputan IDX Channel. Mirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ORI 026 pilihan berharga untuk sejahtera bersama. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chandra A.S. Wibowo, Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pendalaman Pasar Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Mas. Salam sehat. Baik. Salam Hari Batik Nasional. Oh iya, selamat Hari Batik juga Bapak. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Terkait dengan update terkini nih dari kondisi pasar surat berharga negara atau SBN di tanah air. Seperti apa Pak? Silakan. Oke, baik. Jadi memang dalam satu pekan terakhir untuk Sun seri benchmark yieldnya bergerak mix ya Mas Pras ya. Antara -2 sampai dengan 10 basis point. Sedangkan untuk yield Sun falas di pasar global sendiri bergerak naik antara 1 sampai dengan 7 basis points. Jadi kita melihat dalam kondisi perekonomian global ada beberapa sentimen positif sebenarnya dari pasar global seperti inflasi yang semakin mereda baik di US maupun di Eropa, kemudian juga perekonomian domestik yang masih solid dan stabil, serta beberapa pengumuman, salah satunya adalah tingkat inflasi di Eropa dan juga di Amerika ini membuat sentimen terhadap pasar Sun domestik cukup positif. Hanya saja memang aksi profit taking yang dilakukan oleh investor global ini membuat pasar Sun kita mengalami tekanan sedikit begitu. Tetapi outlook dari kinerja Sun di pasar domestik sendiri masih positif satu pekan terakhir dan kita juga masih wait and see Mas Pras terkait dengan dinamika geopolitik global ya, serangan Israel, Iran kepada Israel. Ini membuat para investor masih wait and see dan memang di Amerika Serikat sendiri untuk pasar saham langsung merespon, akan tetapi untuk pasar domestik ini mudah-mudahan khususnya di domestik ya dengan kondisi perekonomian yang masih solid sebagaimana yang diumumkan oleh Menteri Keuangan, kinerja APBN yang diumumkan oleh Menteri Keuangan dalam pekan yang lalu ini membuat investor kembali percaya untuk berinvestasi dalam pasar SBN.
Baik, itu dia kondisi global yang masih membayangi berarti ya pasar SBN di dalam negeri. Dan di tahun 2024 ini pemerintah sudah menawarkan beberapa jenis ataupun seri SBN retail. Ada ORI, SBR, SR dan juga ST. Nah, bagaimana hasil dari penerbitan tersebut? Apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah? Baik, selama tahun 2024 Mas Pras, pemerintah telah menerbitkan 5 seri SBN retail, begitu ya. Oke. 2 Sun Retail dan 3 SBSN Retail dengan total penerbitan 108,6 triliun rupiah. Dan mulai tanggal 30 September kemarin sampai dengan tanggal 24 Oktober jam 10 pagi, pemerintah menawarkan Sun Retail seri ORI 026. Dan dari sisi strukturnya sendiri untuk Sun Retail ORI 26 ini masih sama seperti ori-ori sebelumnya, Oke. yaitu tradable gitu ya, dapat diperdagangkan di pasar sekunder, kemudian kuponnya fix, lalu dapat ditawarkan dan dapat dibeli oleh investor secara online, serta bersifat scriptless, artinya memang tidak ada sertifikat tertentu yang dipegang oleh investor begitu ya. Dan ada yang menarik dari SBN atau Sun Retail seri ORI 26 ini selain dual transit, yaitu pemerintah menawarkan SDG bond retail untuk yang pertama kalinya, Mas Pras, yaitu seri ORI 26 yang tenor 6 tahun begitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan perbedaan dibandingkan dengan SBN retail yang lain, apa nih Pak kira-kira Pak Chandra? Ya, untuk seri ORI 26 T3 dan T6 ini yang baru yang ditawarkan kepada masyarakat adalah kita menawarkan SDGs bond retail untuk yang seri ORI 26 T6. Nah, apa yang dimaksud dengan SDGs bond retail? SDGs bond retail adalah seri surat utang negara retail yang ditawarkan kepada investor individu, di mana hasil dari penerbitan ORI 26 T6 ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek atau program dalam rangka pencapaian target SDGs tahun 2030. Jadi sebagai informasi ini Mas Pras kepada para pemirsa sekalian, SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan inisiatif global yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disepakati oleh seluruh negara di dunia dalam rangka mencapai tujuan bersama. Apa itu? Yaitu agar menciptakan dunia yang lebih baik. No poverty, no hunger, kemudian juga sustainable dalam lingkungan, serta yang paling penting dalam SDGs ini adalah jargon inklusif dan juga leave no one behind. Baik. Nah, bicara mengenai kupon yang ditawarkan, apakah saat ini masih cukup atraktif nih bagi para calon investor? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar Pak. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan struktur dari ORI 26 yang terbitkan oleh pemerintah. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat ini dari sisi penerbit adalah pemerintah Indonesia. Kemudian serinya ORI 26 T3 dan ORI 26 T6. Kemudian kita lihat masa penawarannya 30 September sampai dengan 24 September 2024. Adapun bentuknya tadi tanpa warkat dan dapat diperdagangkan antar investor domestik. Kemudian tanggal penetapannya 28 Oktober 2024. Dan sementara data yang tersaji terkait dengan jenis kupon, tingkat bunga tetap fixed rate sampai dengan jatuh tempo. Kemudian tingkat kuponnya untuk yang ORI 26 T3 6,3% per tahun, kemudian ORI 26 T6 6,4% per tahun. Kemudian minimum holding periodnya sekitar 1 kali pembayaran kupon atau long kupon.
Kepemilikan ORI 26 dapat dipindah bukukan mulai tanggal 16 Desember 2024. Sementara tanggal kupon pertamanya di 15 Desember 2024. Baik, perpajakan ada PPh final 10%, agen pembayaran kupon dan pokoknya Bank Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati terkait dengan ORI 26 T3 dan ORI 26 T6. Ini kita lihat ada perbedaannya. Untuk yang ORI 26 T3 ini masing-masing dapat diperjualbelikan atau tradable ya, ORI 26 T6 dan juga T3. Kemudian tenornya untuk yang T3 3 tahun jatuh tempo 15 Oktober 2027, kemudian yang T6 tenornya 6 tahun jatuh tempo 15 Oktober 2030. Kuponnya tetap dan bulanan, sementara minimal pembelian 1 juta, kelipatannya 1 juta, sementara maksimal pembelian untuk ORI 26 T3 5 miliar rupiah, sementara ORI 26 T6 10 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Chandra S. Wibowo, Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pendalaman Pasar Sun dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik, Pak Chandra, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan. Nah, bicara mengenai kupon ini menarik nih. Apakah kupon yang ditawarkan ini juga masih cukup atraktif dan bisa ya menjadi daya tarik akhirnya buat investor? Menurut kami, kupon yang ditawarkan di ORI 26 T3 yaitu 6,3% dan ORI 26 T6 6,4% ini masih cukup atraktif ya, Mas Pras. Walaupun memang kita memiliki sentimen negatif gitu ya di dalam negeri seperti penurunan porsi kelas menengah gitu. Kemudian dari sisi global juga ada ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan juga pemilu di Amerika Serikat yang mungkin mempengaruhi minat investor terhadap surat utang negara. Akan tetapi kalau kita melihat ini perkembangan dari likuiditas domestik, khususnya pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan per Juni 2024 yang sekitar lebih dari 8.600 triliun, yang mana angka tersebut naik 2,71% dibandingkan dengan posisi di akhir 2023. Ini menunjukkan bahwa potensi atau demand terhadap obligasi atau investasi di dalam negeri masih prospektif. Kemudian juga kalau kita melihat data, masih ada investor ORI 20 yang memegang ORI sekitar 15 triliun dan itu akan jatuh tempo bulan Oktober ini. Jadi kami optimis demand terhadap ORI 26 ini akan sangat baik. Ditambah lagi, sekali lagi Mas Pras, bahwa ORI 26 kali ini menawarkan instrumen baru yaitu SDGs Retail Bond, yang mana ini juga salah satu strategi pemerintah untuk memperluas basis investor, khususnya investor domestik yang peduli terhadap isu-isu SDGs. Oke, itu terkait yang ORI 26 T6 begitu ya? Benar sekali Mas Pras. Baik, nah terkait dengan target indikatif dari penerbitan ORI 26 kali ini berapa nih Pak? Kami cukup rasional ya Mas Pras dalam menentukan target, yaitu sekitar 20 triliun rupiah. Hanya saja angka ini juga dinamis tergantung dari minat investor nanti, dan yang paling penting adalah dengan melihat posisi kas pemerintah begitu. Akan tetapi target 20 triliun ini sekali lagi kami optimis dapat mencapai target tersebut. Nah, kalau misalnya saya ingin membeli, kemudian ada juga pemirsa IDX Channel yang ingin membeli begitu. Lantas bagaimana mekanisme pembelian dari ORI 26 ini? Apakah sama baik yang tenornya 3 tahun maupun yang 6 tahun? Nah, untuk mekanisme pembelian sendiri sama Mas Pras, jadi antara ORI 26 T3 dan T6 sama mekanisme pembeliannya dengan ORI atau SBN retail yang lain, yaitu dapat dibeli melalui mitra distribusi kami. Jadi kami memiliki 26 mitra distribusi. Para pemirsa IDX Channel yang berminat untuk membeli ORI dapat menghubungi para mitra distribusi kami, yang mana daftarnya ada di dalam landing page www.kemenq.go.id/ atau
ORI. Nah, untuk mekanisme pembeliannya sendiri, Mas Pras, yang pasti para investor harus memiliki SID dulu ya Mas Pras. Oke. Jadi harus mendaftarkan diri dulu, memiliki single investor identification, caranya mudah, cukup dengan KTP dan juga nomor rekening. Ya. Kemudian nanti setelah memiliki SID, langsung dapat melakukan pemesanan melalui mitra distribusi. Itu dia. Menarik kalau kita bicara mengenai minat investornya sejauh ini terkait dengan ORI-ORI yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, khususnya memang untuk investor retail Indonesia nih. Bagaimana dari pengamatan Anda nih Pak Chandra? Selama tahun 2024 saja Mas Pras, ada lebih dari 230 investor yang membeli ORI. Ini selama tahun 2024 saja ya Mas Pras gitu ya. 230.000 investor. Dan total investor SBN yang terdaftar di KSEI sendiri angkanya adalah sekitar 1,2 juta investor. Memang kalau kita bandingkan dengan total penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta penduduk begitu, ini adalah masih cukup kecil proporsinya, tetapi kami yakin upaya yang kami lakukan untuk memperdalam dan mengembangkan pasar SUN di dalam negeri, mulai dari kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, kemudian juga dengan menambah variasi dari produk yang ditawarkan, salah satunya adalah SDGs Retail Bond ini. Kami yakin upaya-upaya ini akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi pada SBN Retail. Untuk pembelian sekarang kan sudah ada yang online dan juga ini apakah juga bisa diberi secara online kah atau bagaimana nih Pak? Benar sekali. Jadi untuk pembelian dapat dilakukan secara online, Mas Pras. Jadi dan itu tidak langsung dibeli ke Kementerian Keuangan ya, tetapi para investor menghubungi para mitra distribusi kami. Jadi biasanya para mitra distribusi memiliki aplikasi baik yang web maupun mobile, dan sekarang mudah sekali tinggal membuka aplikasi perbankan misalnya yang web ataupun yang mobile. Di sana ada menu investasi. Tinggal di klik menu tersebut nanti akan muncul berbagai pilihan produk investasi yang ditawarkan, termasuk ORI 26 ini. Baik, nah terkait dengan ada 26 midis tadi kan, ada mitra distribusi yang membantu pemerintah untuk bisa menawarkan ORI 26 ini, apakah memang Anda optimis begitu bahwa pemerintah juga cukup yakin begitu bahwa ini bisa ya sesuai dengan target begitu? Ya, kami jelas berharap target penjualan atau dalam penerbitan ORI 26 T3 dan T6 ini akan tercapai ya Mas Pras, dan kami sudah bekerja sama juga dengan 26 mitra distribusi yang terdiri dari perusahaan dari perbankan, perusahaan sekuritas dan juga fintech, dan berdasarkan pengalaman dalam sampai dengan tahun ini, khususnya di tahun 2024 atas 5 SBN Retail yang sudah diterbitkan, semuanya lebih dari target, Mas Pras. Jadi kami cukup optimis untuk ORI 26 ini juga akan penjualan juga akan ya melebihi target begitu. Ya, dan beberapa waktu terakhir kan penerbitan selalu dual tranches begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai begitu? Apakah memang akhirnya bisa semakin menyebar luaskan juga ini jumlah investor yang bisa masuk dalam ORI? Mengapa pemerintah menerbitkan dual tranches begitu ya, Mas Pras? Jadi kita sebenarnya menyesuaikan dengan preferensi dari para investor, Mas Pras. Jadi berdasarkan survei kami kepada para investor SBN Retail, ternyata para investor beberapa investor itu memiliki perencanaan finansial yang jangka panjang. Artinya selama ini ORI, katakanlah ORI ya, ditawarkan awalnya kan 3 tahun ya Mas Pras ya. Betul. Nah kemudian kami juga menawarkan ORI yang dengan tenor 6 tahun untuk dapat men-tap investor-investor yang memiliki rencana keuangan jangka panjang begitu. Termasuk juga misalnya katakanlah SBR dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Nah ini yang aspirasi dari para investor inilah yang kami coba tindak lanjuti dan juga kami follow up dengan menerbitkan SBN Retail dalam 2 tranches.
Itu dia yang menjadi dasar. Berarti memang ada kebutuhan ataupun demand-nya sendiri ya di masyarakat investor saat ini terkait dengan dual trend tadi. Berarti menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat juga sudah melek investasi begitu Pak Chandra? Benar sekali Mas Pras. Sudah ada tanda bahwa masyarakat melek investasi, walaupun sebenarnya berdasarkan data dari survei yang dilakukan oleh OJK, literasi masyarakat Indonesia, literasi keuangan masyarakat Indonesia ini masih perlu ditingkatkan lagi begitu. Oke. Nah, bicara mengenai penerbitan SBN retail lainnya begitu di sisa tahun 2024 ini, potensinya masih ada atau tidak nih Pak? Selama tahun 2024 ini, pemerintah rencananya akan menerbitkan 8 seri SBN retail. Nah, yang sudah kita terbitkan kan 5, Mas Pras. Kemudian saat ini 6 berarti ya dengan ORI 26, artinya masih ada 2 SBN retail lagi yang akan ditawarkan. Yaitu seri sukuk retail dan sukuk tabungan gitu. Sukuk retail dan sukuk tabungan. Nah, kansnya sendiri bagaimana Pak potensinya kalau memang itu akan diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2024 ini? Dengan memperhatikan kondisi tadi ya Mas likuiditas domestik, perkembangan nilai atau nominal dana pihak ketiga di perbankan, ini kami sekali lagi optimis bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi pada SBN retail khususnya ORI 26 ataupun nanti ya sukuk retail yang akan sukuk tabungan yang akan ditawarkan itu masih cukup besar. Apalagi ini Mas Pras, yang pertama SBN retail ini memiliki karakteristik aman, dijamin oleh negara, dijamin oleh undang-undang SUN maupun undang-undang SPSN, serta dana untuk pembayaran kupon maupun pokoknya dijamin oleh undang-undang APBN. Kemudian yang kedua, investasi pada SBN retail ini cukup menguntungkan. Kalau kita bandingkan rate-nya ya, kupon rate 6,3% untuk yang 3 tahun atau 6,4% untuk yang 6 tahun, jika dibandingkan dengan produk katakanlah deposito, ini masih angkanya masih sangat besar begitu kupon rate ini. Jadi sekali lagi dengan fitur aman, menguntungkan, ditambah lagi ini merupakan bukti partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Kami optimis bahwa SBN retail masih diminati oleh investor domestik. Itu dia pemirsa penjelasan yang cukup luar biasa sekali yang sudah disampaikan Pak Chandra. Jadi jangan ragu-ragu, mungkin setelah nonton ini langsung saja pergi, ada 26 mitra distribusi yang bisa memberikan satu ya tentunya harapan investasi tentunya karena tadi dijamin oleh negara begitu terkait dengan ORI 26. baik yang tenor 3 tahun maupun yang 6 tahun. Pak Chandra, terima kasih banyak ini atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Sukses Pak untuk ORI 26-nya begitu ya. Amin. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Chandra, terima kasih. Salam sehat Mas Pras, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.